Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari state management di dalam project React dengan menggunakan Recoil. Recoil ini merupakan salah satu state management yang saat ini banyak digunakan oleh programmer React. Kenapa banyak digunakan? Salah satunya adalah karena ini adalah salah satu project open source dari Facebook itu sendiri. Meskipun tidak bisa kita katakan Recoil ini adalah officialnya React, namun karena sama-sama didukung oleh tim dari Facebook, maka Recoil ini cukup baik dalam proses maintenance-nya. Selain daripada itu, Recoil juga sangat mudah sekali untuk kita gunakan. Codingnya simple, dan kalau kita sudah paham tentang hooks, atau biasa dengan useState, maka ketika kita beralih ke Recoil, rasanya tidak ada suatu hal yang baru lagi, karena penggunaannya mirip dengan useState yang biasa kita gunakan. Nah, seperti apa sih Recoil itu? Kita akan langsung saja mengerjakan sebuah project yang saat ini project tersebut masih menggunakan pengiriman data melalui props. Nah, nanti kita akan coba rubah dengan menggunakan state management yaitu Recoil. Seperti apa kemudahannya dan seperti apa manfaatnya. Mari kita lanjut ke project-nya. Sebelum teman-teman melanjutkan belajar tentang Recoil ini, saya menyediakan dua opsi, di mana kalau teman-teman ingin mempelajari materi ini secara utuh, teman-teman bisa menonton video ini tanpa di-skip, dan di sana teman-teman akan mempelajari bagaimana pengolahan sebuah aplikasi dengan menggunakan hanya props dan state saja. Nah, di sana kita akan mempelajari bagaimana lempar props dari children sampai ke parent. Namun, bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan pengolahan baik itu state ataupun props, teman-teman bisa langsung skip materi tentang props atau state ini dan langsung bisa masuk ke materi Recoil, di mana sebelumnya dimulai dengan review food app tanpa menggunakan state management. Dalam materi tersebut, nanti kita akan review secara singkat apa saja yang dilakukan dalam perubahan sebuah aplikasinya, dan lanjutnya teman-teman bisa langsung mempelajari Recoil-nya. Demikian, selamat belajar. Baik, selanjutnya, dalam kelas ini, saya sudah menyiapkan sebuah project static, di mana saya baru membuat UI-nya saja, di mana semua fungsinya belum ada, ya, baru UI saja, sebatas UI. Kemudian di sini juga saya sediakan data dummy. Dummy-nya itu dalam artian saya tidak call API, tapi saya sediakan JSON untuk memunculkan list produknya atau list itemnya. Baik, pada materi kali ini kita akan coba untuk membuat functionality namun dengan menggunakan props. Jadi kita tidak menggunakan state management pada materi kali ini. Dan di materi selanjutnya nanti kita akan coba bagaimana kalau menggunakan state management. Baik, kalau kita lihat struktur project-nya, seperti biasa kita bisa baca dari index dulu. Dia panggil app, kemudian di app barulah kita bisa lihat komponen intinya ada apa aja. Ada header, ada body, ada footer. Nah, dalam header kita bisa lihat ada bagian food app dan keranjang item di sini. Kemudian dalam body ada list produknya. Kemudian dalam footer ada button untuk checkout dengan total harga yang akan dibeli, ya. Oke, sekarang kita buat functionality pertama, di mana kita akan buat functionality counter. Nah, kalau saya plus-plus seperti ini, saya ingin dia muncul angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita akan masuk berarti di list item. Kemudian di list item itu kita panggil komponen item. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau masalah UI dan juga komponen sudah saya sediakan di dalam project GitHub. Teman-teman tinggal clone saja. Oke, di sini kita lihat ada kalau value-nya lebih dari 0, kita pakai counter, berarti yang ini. Tapi kalau value-nya kurang dari 0 atau sama dengan 0, berarti dia pakai button add. Oke, kita akan coba fungsi counternya ini. Nah, biasanya di counter itu kan ada input di sini, nah ada value di sini.
Kita akan buat state, contoh nama state-nya value, kemudian set value, kita pakai useState ya. Kita default value-nya 0. Kemudian kita buat di sini, di dalam button ini, on click. Kalau klik dia akan manggil set value. Di sini kita akan panggil, kalau on click-nya yang min, berarti value lama dikurangi 1. Sedangkan kalau plus, dia value lama plus 1. Nah, kemudian kita pasang value di sini. Value, dalam kurung value. Oke, karena kita assign sebuah value di sini, kita buat row function ya, supaya dia tidak render terus. Nah, kita buat seperti ini. Jadi kalau kita klik di sini plus 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 plus, dia akan tambah terus. Kalau dia klik min 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 min, dia akan terus mengurangi. Nah, tapi kalau kita lihat di sini minus 6, nah kita tidak ada ekspektasi bahwa dia bisa sampai minus 6. Makanya minus ini hanya bisa sampai 0. Berarti kita harus tambahin logic di sini. Kalau value sama dengan 0 atau lebih dari 0, maka baru bisa lakukan seperti ini. Kalau tidak, maka value. Artinya, dia kalau nilai value-nya masih lebih dari 0, 1, 2, dan seterusnya, baru dia bisa dikurangi tuh, value kurangi 1. Tapi, kalau value-nya udah sama dengan 0 atau lagi kurang dari 0, dia tidak mau lagi untuk mengurangi 1, tapi pakai value-nya. Oke, kita save. Nah, kita akan refresh dulu. Ini 0. Kemudian kalau kita plus, bisa kita min. Nah, setelah di 0, dia diam. Dia tidak bisa dikurangi lagi. Oke, nah sekarang karena kita sudah bisa memiliki fungsi counter, kita bisa lanjut dengan fungsi yang lainnya. Nah, di mana kalau kita klik add, dia akan berubah menjadi counter dan counternya value-nya 1. Oke, selanjutnya bagaimana kalau kita add item, kemudian dia berubah dari button berubah menjadi counter, dan counter value-nya menjadi 1 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di item ini, kita ada functionality add. Nah, di sini kita tambahkan function saja. On click. Nah, di mana fungsi on click ini, nah kita harus mengirimkan ke dalam counter itu sebuah default value ya. Default value, mungkin kita buat namanya default value. Nah, ini number. Katakan saya kalau kirimkan 1, dia akan berubah default value-nya. Nah, kita buka counter. Kita set di sini default value, props-nya. Default value. Kemudian kapan menggunakannya? Kita buat use effect. Jadi, pertama kali dia datang, nah, kita akan buat function di sini, use effect. Jangan lupa dependensi array-nya. Apa yang dilakukan use effect ini? Kita akan set value-nya menjadi default value. Ya, jadi kalau dia pertama kali muncul, kita akan set sebagai default value. Kita fix dulu dependensi array-nya. Kita harus isi default value di sini. Nah, jadi kalau saya kirim default value-nya di sini 1, dia otomatis terisi 1. Kalau saya ganti dia jadi 2, kita save, dia akan jadi 2 default value-nya. Nah, sekarang bagaimana fungsi default value ini bisa kita gunakan? Nah, harapannya kalau ketika kita klik add, dia akan mengisi default value dengan angka 1. Artinya, kalau pas add ini berarti kan value-nya masih 0 nih. Nah, value 0 ini berasal dikirim dari value items di sana, dari props depan. Nah, sekarang kita akan buat functionality, katakan saya buat function const
on add item, apa yang dilakukan di sini? Saya membuat state dulu di sini, katakan const item value, kemudian set item value. Kita mulai dari use state dengan default value-nya 0. Nah, kalau on add item berarti set item value, di mana item value-nya ditambah 1. Nah, artinya kalau awalnya 0 ditambah 1, otomatis sekarang item value-nya menjadi 1. Oke. Kapan on add item ini dipanggil? Ketika klik add. Nah, di sini on add item. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini sudah kita gunakan raw function, jadi di sini tidak perlu lagi kita buat raw function di sini. Oke, selanjutnya berarti default value ini dikirim berdasarkan item value. Nah, item value-nya di sini. Item value. Kita simpan. Nah, sekarang item value-nya 0 ya. Nah, harapan saya kalau saya klik add ini, dia berubah menjadi counter. Nah, tadinya parameter saya itu adalah value. Kalau value-nya lebih dari 0, baru dia berubah jadi counter. Sekarang kita ganti, jangan value, tapi item value. Nah, seperti ini. Jadi, kalau item value-nya masih 0, dia tetap button. Tapi kalau saya sekarang klik add, nah, dia berubah menjadi counter, dan value counternya menjadi 1. Kita klik lagi yang ini, yang button, add, dia berubah jadi counter, dan dia menjadi 1. Dan ini kita bisa plus-plus, yang lainnya tidak kerubah. Nah, perlu diperhatikan di sini, saat ini item value-nya, default value-nya adalah 0. Saya ingin default value-nya berdasarkan value yang dikirim dari sini, dari dummy data. Kalau kita lihat di dummy data, kita punya value awalnya itu 2 atau ada yang 0. Nah, saya mau default value di sini berdasarkan JSON yang saya kirim. Nah, asumsikan ini saya ganti jadi 0 contohnya. Yang lain saya biarkan, yang terakhir saya biarkan 2. Nah, gimana caranya supaya default value di si button ini mengikuti value yang dikirimkan dari props ini? Sama saja, kita buat use effect juga di sini. Kita buat use effect, function di dalamnya, kemudian kasih dependency array, jangan lupa. Di sini kita set item value ketika render pertama dari value yang dikirimkan dari props. Oke, jangan sampai lupa, ini kita fix dengan menambahkan value. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan, kita refresh dulu ya. Nah, kalau kita refresh, kita lihat yang dari JSON-nya dikirim value 0, dia masih berupa button. Sedangkan kalau saya kirimkan default value-nya 2, maka dia sudah berupa counter, dan counter tersebut akan mengisi default value angka 2 di sini. Berarti functionality add button kita bisa berfungsi sekarang. Klik add, dia berubah jadi counter. Klik add, berubah jadi counter. Selanjutnya, bagaimana kalau kondisinya sekarang si counter ini sudah di angka 1? Nah, saya mau ketika dia angkanya 0, kemudian dia bukan lagi counter, tapi balik lagi menjadi button. Karena asumsinya ketika 0, dia perlu add item lagi ya, supaya jadi 1. Nah, sekarang berarti di dalam counter ini, kita perlu menambahkan sebuah fungsi baru. Nah, kita akan rubah nih function yang tadinya ada di dalam button, kita buat sebuah fungsi di luar saja biar mudah dibaca. Katakan di sini on min item. Artinya kalau kita kurangi itemnya akan masuk ke function ini. Nah, ini khusus akan saya buat untuk ini saja. Untuk set value. Nah, saya pisahkan ke sini. Yang plusnya boleh juga kita buatkan function supaya mudah dibaca, on plus item.
Nah, seperti ini boleh. Atau mau tetap seperti yang sekarang juga boleh, karena fungsi plus ini tidak terlalu banyak ya. Dia hanya set value dan value-nya plus 1. Ini terserah teman-teman saja. Ini untuk membuat saya konsisten saja ya. Berarti di sini panggil on min item. Sedangkan kalau yang di sini dipanggil on plus item. Nah, tidak perlu lagi arrow function karena sudah di handle di sini arrow function-nya. Baik, di sini kita bisa perbaiki logic di dalamnya biar lebih enak ngebacanya. Kita bisa buat function jika value lebih besar daripada 0, maka dia masuk ke set value minus 1. Nah, seperti ini lebih enak dibacanya. Value minus 1. Kalau tidak ada, berarti z value menjadi value. Ini untuk memudahkan membaca saja. Nah, tadi dengan itinerary operator dia cukup panjang dan mungkin susah untuk dimengerti. Kalau seperti ini kan enak dibacanya. Nah, sekarang karena saya sudah memiliki function seperti ini, on min item, saya ingin ngecek lagi nih jika value-nya, nah di sini, if value sama dengan 1, jadi ketika 1 kan dia klik minus nih, dia masuk bisa dikurangi. Nah, ketika value dia 1, maka dia harus mengirimkan sebuah props ke depan, yaitu ke item, di mana dia akan mengurangi value-nya atau akan meremove counter-nya. Nah, berarti kita masukkan if-nya di dalam sini. Jika value sama dengan 1, nah ketika sama dengan 1, jangan hanya set value minus 1 aja, tapi kita kirimkan informasi remove item. Nah, kita akan kirim ke depan informasi remove item. Nah, prop di sini berupa function ya. Jadi kita akan mengirimkan di sini juga on remove ya, biar enak bacanya. On remove item. Nah, kita kirimkan sekarang value terbarunya, value minus 1. Artinya value-nya sekarang berapa gitu. Nah, on remove item itu kita kirim value ke depan. Ini boleh juga tidak kita kirimkan value juga cukup lah. Kayak gini aja. Jadi on remove item itu kita paham bahwa value-nya sedang 1 dan dia akan dikurangi menjadi 0. Nah, kita akan kabari si item depan ini sebuah function di sini on remove item, sebuah props ya, mari. Kemudian kita buat function di dalam item ini, sama saja nama functionnya biar tidak bingung, on remove item juga. Nah, kita buat di sini. Apa yang dilakukan ketika remove item? Saya akan set item value-nya menjadi 0. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kalau dia posisinya sedang 1, kemudian saya coba add ya. Saya add, dia menjadi 1, saya plus seperti ini. Kemudian saya kurangi. Ups, fungsinya ada yang tidak berjalan. Kita cek di counter. Ketika value-nya lebih besar daripada 0, set value minus 1. Oh, ini pakai L, sorry. Ini tidak pakai L, saya lupa. Oke, saya refresh lagi, saya ulangi. Add item, kita plus, dia bisa nambah. Kita kurangi, min. Nah, setelah 1, saya klik minus, dia akan kembali menjadi button. Karena kita kabari dengan mengirimkan props on remove item. Kita coba lagi yang lain, klik, plus, kita min lagi. Ketika sudah 1, tap, dia berubah lagi menjadi button. Baik, setelah kita membuat functionality button dan counter, selanjutnya bagaimana cara mengupdate total item di dalam keranjang ini, atau di icon keranjang ini. Oke, kita akan mulai dengan membuat props yang dinamis di sini untuk si itemnya. Nah, kita buat di sini menjadi props, katakan
total item. Kita buat propsnya di sini. Total item juga di sini. Baik, berarti sekarang kalau saya kirimkan di header ini total item sama dengan katakan 2, maka si item di keranjang ini berubah menjadi angka 2 ya, tidak lagi statik seperti tadi. Nah, saya juga mau kalau saya mengirimkan di sini value-nya 0, maka si itemnya bukan 0 seperti ini, tapi akan hilang ya. Nah, caranya di sini kita kasih logic. Kalau total item, pakai kurung kurawal ya, kalau total item lebih besar daripada 0, maka munculkan, nah pakai dan seperti itu, munculkan ini. Nah, nanti kalau dia total itemnya sama dengan 0 atau kurang dari itu, dia tidak akan muncul. Kita simpan. Nah, dia hilang tuh untuk total itemnya, karena kita kirim total item 0. Kalau kita ganti jadi 10, maka dia akan menjadi 10 di sini. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan total item ini? Logikanya berarti bisa didapatkan dari list item ini. Kita hitung aja total value semuanya nih. 0, 0, 0 tambahkan 2 di sini, totalnya harusnya 2. Total value-nya dijumlahkan. Di mana kita membuatnya? Kita bisa membuat sebuah function tersebut di dalam sini ya, di dalam komponen induknya atau di app-nya. Nah, kita bisa buat dengan use effect di sini. Oke, kita buat dependency array. Nah, yang tadinya items ini dikirim langsung dari JSON, saya akan rubah dulu menjadi state. Katakan kita buat di sini list items, kemudian di sini set list items. Kita buat use state, default value-nya array kosong. Kemudian di use effect kita rubah set list items-nya menjadi items dari JSON. Nah, ini juga bisa sebagai pengganti logic kalau nanti kita call API, di sini bisa call API-nya. Nah, seperti ini. Tapi karena kita adalah menggunakan static JSON atau dummy JSON, nah perubahannya di sini. Barulah di sini si list item kita ganti, bukan lagi menjadi items, tapi list items yang dibuat dari state. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membuat functionality untuk membuat total item yang ada di keranjang ini. Kita bisa buat aja di sini function const total item. Nah, kita buat functionality-nya di sini. Nah, apa yang dibutuhkan total item? Nah, dia butuh list itemnya, ada apa aja. Nah, karena ini sama dengan ini perlu hati-hati ya, kita jangan bingung. Kita buat nama lain aja, item list atau item array. Seperti ini. Kemudian kita akan hitung. Nah, cara menghitung value yang berasal dari sini. List array, kita ambil value-nya. Kita bisa menghitung dengan menggunakan JavaScript. Katakan kita buat const total. Nah, kita bisa menggunakan function JavaScript, yaitu namanya reduce. Caranya adalah items array. Nah, di sini di reduce. Reduce itu bisa digunakan untuk menjumlahkan ya. Di mana reduce itu, nah ini arrow function di sini ya. Ada value previous atau value sebelumnya sama value current saat ini. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia biar mudah, sebelum sama sekarang. Artinya yang dilakukan di sini adalah sebelumnya, value sebelumnya ditambah value sekarang. Kemudian kita kasih value default-nya 0. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini item array kita reduce, di mana value sebelumnya ditambah value sekarang. Nah, di sini tuh maksudnya kita buat sekarang.value, karena yang kita jumlahkan hanya value-nya saja.
Oke, sekarang kita bisa gunakan si total ini untuk menjadi value si total item. Nah, bisa kita buat di sini mungkin const total item, set total item. Kita buat pakai useState, default value-nya adalah 0. Nah, sekarang kita bisa kirimkan nih total itemnya ke sini. Kemudian di dalam total item di sini, ini ada function total item juga ya, kita ganti namanya menjadi sum item ya. Kita ganti sum item, kemudian kita panggil di sini set total item. Nah, kita tambahkan total di sini. Oke, sum item ini digunakan di mana? Digunakan di props ini. Kemudian kita akan panggil dia, kita panggil aja di sini total item. Nah, kapan dipanggil sum item ini? Dipanggil ketika pertama kali render. Nah, sum item ini kita panggil dengan mengirimkan item sebagai list array-nya. Oke, kita sum. Nah, dia akan berubah menjadi 2. Karena dia di total dari jumlah ini. 000 ditambahkan 2. Kalau kita tambah nih item di sini jadi 4 katakan. Makanan pedasnya 4, kita simpan. 4 ditambah 2, dia berubah menjadi 6. Nah, di sini sekarang function dari total items-nya sudah berfungsi. Baik, selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin merubah total item di dalam cart ini dengan menggunakan perubahan setiap counternya? Katakan kalau saya rubah ini jadi 5, 6, 7, 8, dan si cart-nya juga ikut berubah. Nah, caranya adalah kita masuk dulu kepada komponen yang merubah counter itu sendiri, yaitu ada di list item, kemudian di item. Nah, di sini teman-teman akan mulai mempelajari bagaimana mengirimkan props dari mulai anak yang paling kecil sampai ke parent-nya, ke induknya. Nah, di sini anak yang paling kecil yang melakukan perubahan adalah counter. Nah, sehingga si counter ini setiap kali dia melakukan perubahan, kita harus ngabari perubahan tersebut ke parent-nya. Nah, katakan di sini value-nya berubah nih counternya. Berarti kita harus kabari ke depan dengan menggunakan props berupa function. Katakan on value change. Nah, di mana perubahannya? Nah, terjadinya di sini. Ketika dikurangi dia berubah. Berarti kita kirimkan value -1 juga sama. Di sini juga sama, on value change, value. Nah, kita ikutin aja setiap set value-nya. Nah, di on plus juga sama. Kita juga kirim perubahannya. Value plus 1. Nah, setelah dapat perubahan dari on cart item, kita harus kabari ke parent pertama yang menggunakan counter, yaitu list item. Nah, kita gunakan di sini props-nya. Nah, untuk membaca tersebut, kita perlu sebuah function. Function-nya kita buat namanya sama aja ya, on value change, biar mudah. Kita buat function di sini. On value change. Oke, raw function. Kalau kita ingat tadi di sini di counter, kita akan mengirimkan value di sini nih. Di on value change itu kita kirimkan value. Value-nya ditangkap di sini. Value. Atau kita buat value change saja biar sesuai ya. Nah, kita bisa capture, kita console. Value change-nya berapa? Oke, perubahannya apa? Nah, kita konsol seperti ini. Kita inspect dulu ya. Biar kita lihat perubahan-perubahannya. Di sini ada error-error. Mungkin kita fix nanti ya. Oh, salah satunya kita di mapping, tapi belum menggunakan key. Ini nanti saja kita bereskan. Nah, kita akan lihat perubahannya. Katakan saya klik plus. Nah, value change-nya kelihatan tuh. Perubahan-perubahannya kelihatan. Nah, tetapi perubahan ini kita tidak tahu item mana yang berubah. Nah, saya kan
tadi ngerubah makanan pedas. Harusnya saya tahu yang berubah itu makanan pedas. Nah, berarti kita akan konsol juga item yang berubahnya. Nah, karena item berubahnya sudah di desc string, akan kita keluarkan ini. Itemnya mau saya pakai, jadinya desc stringnya saya keluarkan ke sini. Item. Nah, di sini saya bisa console.log item yang berubah apa. Nah, kita simpan. Kita ulangi lagi. Kita lihat item yang berubah apa. Saya mau merubah makanan pedas. Plus. Nah, kita tahu tuh. Makanan pedas berubah. Tadinya 4, sekarang jadi 5. Sekarang minuman segar. Nah, kita lihat juga tuh. Tadinya 2, berubah jadi 3. Nah, kita bisa dapat tuh perubahan itemnya. Yang berubah yang mana, kemudian value-nya berapa. Di sini tujuannya adalah kita akan membuat sebuah objek baru, di mana objek tersebut adalah item yang berubah. Nah, berarti kita akan buat const new item sama dengan kita copy item yang lama, kita ganti value-nya. New item dot value, kita akan ubah value lamanya menjadi value yang baru, value change. Nah, seperti ini. Dapat deh kita item yang baru. Nah, contoh kita akan konsol di sini. New item. Nah, kita save. Kalau kita refresh, ini kan 4 nih si makanan pedas. Kalau saya plus, kita lihat tuh makanan pedas sekarang value-nya jadi 5. Kemudian kita plus lagi, makanan pedas value-nya menjadi 6. Nah, sekarang kita udah dapat item yang berubah beserta perubahan value-nya. Ini tidak selesai sampai list item. Kita harus kabari ke depan sampai ke app-nya di sini. Karena saya mau merubah si counter-nya, si item card-nya. Berarti saya harus buat juga di sini sebuah props baru. Mungkin namanya on item change. Nah, kita akan kirimkan ketika perubahan item, kita kabari ke depan ke parent-nya. Si new item-nya. Nah, setelah di sini, siapa yang menggunakan item ini, komponen item, yaitu list item. Berarti saya harus ngabari juga ke si list item, saya punya props baru namanya on item change. Di sini tidak secara langsung digunakan di list item ini, tetapi kita harus ngabari terus sampai ke depan. Berarti kita buat props, katakan yang sama juga deh, on item change. Kita buat props di sini. Nah, sampai props di situ, si list item ini dipakai di app sini. Nah, barulah bisa kita gunakan di sini. On item change. Nah, kita akan const di sini, kita buat function yang sama. Nah, kita lihat di sini punya item change. Tadi kan ngirim value ya, on item change. Di sini apa yang dilakukan? Nah, di sini kita akan mencoba merubah list items yang lama dengan item yang baru karena terjadi perubahan itemnya. Kita akan buat array baru, const new array, di mana array baru itu berasal dari array lama, kita mapping. Kita akan cek item di dalamnya. Kalau semisal, nah, jika item.id, nah, kita pakai if aja ya, biar kebaca. Jika item.id-nya sama dengan item change.id, nah, kalau ternyata pas di mapping, item ID-nya sama dengan item yang sedang berubah, maka kita return item change-nya. Nah, kita return item change-nya. Tapi, kalau tidak sama dengan item ID, kita balikin item yang lamanya. Kita return kayak gini. Kayak gitu ya. Ini cara untuk kita membuat array baru. Nah, jadi kalau kita konsol di sini, array barunya new array. Nah, kita konsol di sini. Kemudian kita clear. Nah, kita plus nih jadi 6.
kita bisa ngelihat si makanan pedas sekarang menjadi 6 value-nya. Yang lainnya tetap sama seperti sebelumnya, tetap 0 dan seterusnya. Nah, berarti kita sudah dapat array baru nih. Nah, kalau sudah dapat array baru, apa yang kita lakukan? Kita akan rubah si list itemnya menjadi item yang baru. Berarti jadi new array. Selain list itemnya jadi yang baru, kita juga akan rubah si sum itemnya. Kita akan panggil juga sum item dengan new array. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita refresh. Ini 42, totalnya 6. Kita plus. Nah, dia akan berubah ya, jadi 10 tambah 2, 12. Kita plus di sini, 10 tambah 6, 16. Nah, selanjutnya kalau kita add kan dia berubah jadi 1, tapi si keranjangnya belum berubah. Nah, perlu diperbaiki di list itemnya, kemudian kita ke item. Nah, pas add item, ketika klik button add, kita juga harusnya memanggil on value change. Nah, ini kita panggil on value change item value plus 1. Nah, jadi pas add, kita juga kabari perubahannya. Value-nya berubah. Kita coba refresh lagi. Total 6, kita add ini jadi 7, kita add ini jadi 8. Kita plus, counternya berubah. Nah, sekarang item di cart juga berubah sesuai dengan counter yang berubah. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin mengupdate juga total harga yang ada di dalam button cart ini? Nah, hal yang sama bisa kita lakukan sebenarnya di sini, di mana ketika setiap item berubah, kita sudah meng-capture-nya di function on item change. Nah, kalau kita lihat di sini, yang dilakukan baru melakukan sum item. Artinya dia melakukan penjumlahan itemnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menambahkan sebuah state lagi, satu lagi, yaitu untuk menjumlahkan total harga. Oke, mungkin kita bisa membuat state baru. Total price dan set total price. Use state. Kita mulai, defaultnya juga 0 juga sama. Yang dilakukan pertama kali adalah menghitung set total price di sini. Set total price itu dapat dari mana? Nah, kita bisa melakukan penghitungan yang sama juga di sini. Const total price sama dengan item array reduce sama juga nih sebelum koma item saat ini, kemudian kita buat function yang sama. Ini sekarang ya, sebenarnya item saat ini juga boleh, atau item sekarang boleh. Item sekarang, biar teman-teman tidak bingung. Sebelum ditambahkan dengan item sekarang, dikalikan, nah item sekarangnya dot apa nih? Dot value dikalikan item sekarang dot price. Kalau nggak salah price ya, kita lihat coba JSON-nya. Dot price, betul. Berarti kita kalikan harganya ya. Biar mudah dibaca, kita kasih kurung di sini. Artinya kita kalikan dulu value-nya kalikan item price. Value itu adalah jumlah itemnya. Item value dikalikan item price. Oke, setelah itu sama, kita kasih default value-nya di sini 0. Oke, kalau sudah seperti itu, kita bisa dapat total price di sini untuk merubah state total price. Nah, lalu dipakai di mana total price-nya? Kita pakai di footer. Nah, yang tadinya ini static, kita ganti jadi total price. Nah, kita buat props ya di footer ini. Total price, kemudian kita kembali ke depan.
Nah, footernya sekarang memiliki props total price. Dapat dari mana total price? Dapat dari state total price juga. Oke, sudah semua, kita simpan. Nah, kalau kita refresh ulang, supaya lebih mudah membacanya ya, kita akan rubah item JSON-nya. Ini kita buat 0 aja dulu. Si makanan pedasnya cuman ada minuman segar sebanyak 2. Kita refresh. Minuman segar 2 dikalikan harganya 40.000 satunya. Berarti 80.000. Kita add lagi satu barang. Nah, dia nambah. 80.000 tambah 50.000, 130.000. Kita tambahkan lagi 40.000, 170.000. Item di cart-nya berubah, kemudian total price-nya juga berubah. Baik, seperti itu. Sekarang total price sudah berubah. Baik, untuk teman-teman yang melakukan skip video dari mulai opening sampai sekarang di review food app tanpa state management, saya akan coba mereview apa saja yang sudah kita pelajari dalam materi-materi yang mungkin teman-teman tadi lewati. Oke, di sini sebelumnya kita sudah membahas materi tentang bagaimana merubah sebuah value, baik itu di item cart ataupun di total price, tanpa menggunakan state management. Jadi sebenarnya kita tanpa menggunakan state management saja sudah bisa. Hanya saja mungkin ada banyak lemparan props yang cukup banyak dan tidak digunakan di komponen tersebut yang dikirimkan sampai ke parent. Nah, itu menyebabkan state management jadi diperlukan. Nah, saya akan review singkat di mana dalam project yang teman-teman dapatkan nanti sudah setup di dalamnya CSS-nya, kemudian functionality tanpa state management. Di sini teman-teman bisa lihat di dalam app, ini adalah parent komponennya, di mana di parent komponennya akan menghandle semua pengolahan atau penghitungan data yang nantinya dikirimkan ke komponen kecil. Contoh dikirimkan ke header untuk merubah item dalam cart, kemudian mengirimkan juga props ke footer untuk merubah total price. Lalu komponen mana yang melakukan perubahan items itu ada di list item. Nah, list item ini dia memiliki komponen lagi. Nah, list item ini yang seluruhan ini yang 4, sedangkan item ini adalah satuannya. Nah, dalam satuan ini juga ada function-function tersendiri, di mana dia akan men-track perubahan setiap value item yang kita tambahkan, baik itu ketika kita klik add, ataupun ketika kita tambahkan counter atau mengurangi counter. Semua functionality itu di-handle juga di dalam item. Dan yang paling kecilnya ada komponen counter. Ini spesifik untuk menghandle penghitungan counternya. Nah, semua ini dilakukan tanpa state management. Artinya, dari komponen terkecil, yaitu anak paling kecilnya, yaitu counter, dia mengirimkan sebuah props melalui onValue change, kirimkan lagi ke item, dari item diolah dulu di sini, kemudian kirimkan lagi dia ke list item, kemudian list item juga tidak melakukan apapun di sini, tapi dia harus mengirimkan props yang sama. Dikirimkan lagi ke parent-nya, sampai dapat dia di parent komponennya, induk utamanya di app. Di app barulah dihitung-hitung, setelah selesai penghitungan, dikirimkan lagi ke komponen yang menggunakan, yaitu header. Nah, selesai di situ penggunaan atau pengiriman value tanpa menggunakan state management. Nah, bagi teman-teman yang lakukan skip di part-part props dan state tadi, harapannya bisa paham apa saja yang kita lakukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mengolah data yang ada di aplikasi kita dengan menggunakan state management. Baik, untuk melakukan proses install recoil, pertama kita masuk dulu ke terminal kita, bisa menggunakan control, kemudian backtick ya. Kemudian kita install baik menggunakan yarn ataupun npm ya. Kalau saya menggunakan yarn berarti yarn add recoil. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan npm,
tinggal npm install recoil, sama saja. Oke, saya install. Baik, setelah selesai melakukan proses instalasi, di sini kita bisa hide kembali terminalnya. Kemudian, kita bisa masuk ke dalam index.js. Nah, yang pertama di sini saya akan membungkus komponen app saya dengan recoil root. Nah, kita panggil saja di sini recoil root. Nah, ini masukkan ke sini. Kemudian kita hapus. Nah, recoil root ini diimport dari recoil. Import recoil root from recoil. Baik, hanya itu saja untuk setup recoil, dan sekarang recoil sudah bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya, hal pertama yang perlu kita perhatikan dari recoil adalah membuat sebuah atom. Atom ini sederhananya adalah setup kita untuk membuat sebuah state. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke app di sini. Kalau kita lihat di sini, pertama kita ambil sampel ya, satu sampel saja. Kita ambil list items. Nah, kita membuat list item dengan menggunakan useState. Nah, kalau kita ingin dia diganti menjadi recoil, itu bisa saja. Caranya dengan menggunakan atom. Yang pertama, contoh kita buat dulu di sini, katakan kita beri nama sebuah variabel list items state. Nah, seperti ini. Saya biasanya ujungnya dikasih state ya, kalau setiap atom itu. Teman-teman bebas saja memberi namanya apa. Kemudian saya buat atom. Nah, kita import dari recoil atomnya, di atas langsung diimport, kemudian kurung, kemudian kita buat objek. Nah, di dalam objek ini hanya ada dua, kita buat key, kemudian key itu kita buat nama yang unik. Saya sih biasanya membuat sama dengan nama state-nya. Kemudian default value-nya apa? Default value-nya kita buat array, sama seperti ini, sama useState ini. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan recoil ini sebagai state? Ini hanya kita ganti saja dengan menggunakan use recoil state. Sudah. Kemudian ini kita import ke sini. Yang array ini tadi ganti jadi ini. Dah, list item masuk ke sini, use recoil state. Kalau ini kita simpan, kemudian kita refresh aplikasinya. Ini berfungsi sama, tidak ada perubahan, dan fungsinya sama-sama berjalan seperti sebelumnya. Jadi sangat mudah sekali memahami konsep recoil ini, karena benar-benar tidak ada yang berbeda dengan useState. Kalau kita melihat seperti ini, loh kok hanya seperti itu saja, jadi kita tidak merasakan manfaatnya. Kalau kayak gini, mending menggunakan useState saja. Nah, ini belum selesai ya, karena kita masih bisa memanfaatkan recoil ini supaya mempersingkat codingan kita. Nah, contoh di sini, kalau kita lihat, list items ini dipanggil juga di sini on item change. Nah, kalau kita ingat sebelumnya, on item change ini kan dikirimkan dari mulai counter ke item, ke list item, sampai ke parent. Itu kan dikirim jauh sekali. Hanya untuk meng-capture ini, untuk meng-capture perubahan on item change-nya. Padahal ini bisa dilakukan di list item saja. Contoh di sini, kita jadi tidak perlu mengirimkan on item change, kita bisa langsung masuk ke item, kemudian di sini kita copy paste yang tadi ya. Nah, on item change ini, yang tadinya harus dikirim keluar, kita olah saja di sini. Apa yang mau kita lakukan? Di sini sebenarnya kita hanya melakukan sebuah set list item, gitu. Nah, tadi kan set list item ini sudah kita buat jadi recoil ya, jadi ada di global di sini. Nah, sekarang karena set list item ini sudah recoil, saya bisa panggil dia di sini. Tidak usah jauh-jauh sampai lempar props ke depan. Caranya bagaimana? Kita bisa pakai persis sama seperti yang tadi. Ada list items ya.
di sini, kemudian set list items. Kemudian kita panggil use recoil state. Kemudian kita import state-nya. State-nya tadi kan kita buat di sini ya. Berarti ini kita ekspor dulu. Supaya bisa dipanggil dari mana saja. Nah, ini nanti akan kita refaktor lagi supaya lebih rapih ya. Tapi sementara kita buat seperti ini. Kita panggil di sini list item state. Nah, seperti ini. Yang dilakukan tadi ketika on item change. Nah, on item change ini kita tidak perlu lagi ngirim props. Seperti ini. Kita cukup panggil on item change. Nanti di sini diolah datanya, kemudian ini kita komen dulu. Set list items-nya sudah berjalan. Jadi perubahan setnya sudah dilakukan di sini. Kita simpan dulu di sini. Nah, kalau kita lihat, kita plus di sini. Nah, perubahannya sudah terjadi. Perubahan list itemnya sudah terjadi. Hanya saja counternya tidak berubah karena dia belum menggunakan recoil. Kalau perubahan itu juga mau dilakukan di recoil, ini bisa dilakukan. Nah, sekarang kita jadi tidak perlu lagi mengirimkan on item change sebagai props. Ini bisa kita hapus. Nah, ini jadi semakin singkat codingan kita. Tidak ada lagi proses pengiriman props. Di app, bahkan on item change ini, tidak lagi kita perlu panggil di sini. Ini bisa kita hapus. Kemudian on item change ini bisa kita hapus. Nah, sekarang sudah kita lakukan proses penyederhanaan. Dalam list item ini tidak lagi mengirimkan props. Dan itu semua sudah ditangani oleh recoil. Selanjutnya, bagaimana kalau saya ingin proses sum itemnya juga masuk ke dalam penghitungan recoil di dalam item? Nah, sama saja. Ini kita bisa copy ke dalam sana. Nah, di item sini, kita bisa melakukan sum item. Nah, sum item ini nanti bisa kita panggil di sini. Kemudian kita tinggal buat aja set total item dan juga set total price-nya. Ini kita panggil menjadi sebuah recoil. Nah, di app ini kita bisa ganti ini menjadi recoil. Nah, kita akan duplicate ini. Kemudian kita buat total item state. Ini juga sama, kita copy. Default-nya 0. Nah, ini kan sama saja hanya mengganti value-nya. Ini kita panggil juga di sini. Use recoil state. Kemudian kita ganti jadi seperti ini. Lanjut, kita copy satu lagi untuk total price-nya. Ini kita ganti jadi total price state. Kemudian ini kita ganti. Kita copy ke sini. Use recoil state. Kemudian kita ganti jadi total price state. Nah, sekarang kita sudah membuat total item dan total price-nya menjadi recoil. Sehingga di dalam sini kita sudah bisa memanggil set total item dan set total price. Sama cara pemanggilannya, kita bisa duplicate saja ini. Kita panggil seperti yang di depan, total item, set total item, kemudian ini kita panggil dari total item state yang dipanggil dari app tadi. Nah, ini. Kemudian satu lagi kita juga bisa duplicate untuk total price. Kita buat di sini set total price. Nah, ini kita panggil dari total price state. Nah, sudah di sini kita bisa panggil set total item dan set total price. Kalau kita simpan di sini,
Nah, ketika kita plus di sini, nah pricing-nya sudah berubah di sini dan counternya juga ikut berubah. Kita add lagi jadi 9, pricing-nya juga berubah. Nah, di sini kita sudah bisa merasakan tidak perlu lagi mengirim props yang panjang sampai ke depan sini untuk menghitung proses penghitungan yang panjang tadi ya. Kita cukup handle saja di dalam komponen yang berkaitan. Itu salah satu manfaat dari useState dengan menggunakan setup Atom tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari use recoil value dan juga use set recoil state. Nah, apa sih kedua hal ini? Pertama, kita akan melihat item di sini, dan kalau kita lihat di bagian use recoil state di sini, di set total item dan set total price, kalau kita lihat, si total item ini tidak digunakan di dalam item ini. Jadi dia hanya variabel dan tidak ada gunanya di sini. Sehingga kalau kita memiliki sebuah set dan di sini state-nya, yang kita pakai hanya set-nya saja, ini tidak perlu kita panggil use recoil state. Cukup kita panggil di sini use set recoil state. Nah, jadi kalau seperti ini, si state-nya kita hapus yang ini, kita sisakan saja set-nya. Nah, set-nya yang kita sisakan. Dan tidak perlu lagi jadi pakai array, cukup pakai variabel biasa seperti ini. Ini juga sama, yang kita butuhkan cuma set-nya saja. Sehingga ini bisa kita ganti jadi use set recoil state, seperti ini. Ini kita bisa remove. Ini kita remove juga. Nah, ini sudah semakin sederhana, jadi tidak ada lagi pemanggilan state yang tidak digunakan. Kemudian, kalau kita lihat di sini, kita melihat total item dan total price ini masih dikirimkan dalam bentuk props. Kita akan coba hilangkan itu. Nah, di mana kita akan coba panggil langsung di header-nya, state-nya langsung kita panggil. Nah, berarti cara manggilnya bagaimana? Kita buat const, langsung saja total item. Nah, kita panggil dari recoil-nya. Recoil-nya itu kan tadi kita panggil dengan use recoil state. Kita bisa panggil sekarang dengan use recoil value. Jadi yang kita panggil cuman value-nya aja, set state-nya nggak kita panggil. Nah, ini kita import dari total item state. Sehingga di sini kita tidak perlu lagi mengirimkan props. Props-nya bisa kita hapus. Dan langsung saja total item kita gunakan di sini. Berarti di app juga bisa kita remove ya. Yang total item ini bisa kita remove. Hal yang sama bisa kita dapatkan juga untuk total price. Nah, kita masuk ke footer. Kemudian kita buat saja di sini const total price. Dan kita ambil dari use recoil value. Nah, kita import total price state-nya. Kemudian props-nya kita remove. Oke, sekarang di app-nya juga sama, total price-nya bisa kita remove. Nah, senyaman ini kita bisa menggunakan recoil, jadi tidak perlu lagi kita kirimkan melalui props. Kita bisa pakai langsung menggunakan recoil. Dan di sini karena saya pakai cuma state-nya saja, set-nya saja, kita bisa ganti jadi use set recoil state. Ini juga kita ganti use set recoil state. Nah, kita remove. Ini juga sama, kita remove. Oke, jadi sekarang saya hanya pakai use set-nya aja tanpa use recoil state. Bebas, teman-teman bisa menggunakan yang mana saja, dan ini bisa menghemat codingan kita. Dan sekarang, kalau kita lihat, kita simpan, fungsinya berjalan dengan baik ya. Kita plus, counternya yang di atas berjalan, kemudian total price-nya juga berjalan dengan baik. Sehingga sekarang codingan kita semakin simple dan semakin rapih lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang selektor.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita memiliki sebuah function yang dipanggil berulang. Yang pertama itu sum item. Sum item ini kalau kita lihat, yang dia lakukan hanyalah menghitung sebuah total dan akan disimpan ke total item, kemudian total price yang akan disimpan ke total price. Nah, kita bisa melihat juga dia dipanggil di dalam item, sama, fungsinya sum item juga. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kalau kita hanya ingin ambil value total item dan total price, kita sebenarnya bisa membuat sebuah function spesifik, yaitu dengan menggunakan selector. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, kita bisa membuat juga sama, kita export cons, katakan nama selektornya itu sum item state. Ini selektor ya, beda lagi dengan atom. Sama kita buat objek, key-nya juga ada. Nah, kita buat sama saja seperti ini, sum item state. Kemudian setelah key, nah di sini bukan default, tapi get. Get ini adalah sebuah function ya. Di mana get ini kita bisa mengambil state-state yang sudah dibuat di atom ini. Nah, kita bisa menggunakan state yang di atas sebagai value yang kita perlukan. Contoh di sini saya mau menggunakan, jangan lupa kita ambil dulu ya get-nya di sini. Saya akan membuat sebuah variabel const, katakan items. Nah, ini kumpulan seluruh list items-nya. Kita ambil dari get list item state. Nah, artinya saya coba mengambil atau get list item state. Nah, jadi value state-nya kita ambil, kemudian kita simpan dalam variabel bernama items. Setelah itu, kita akan simpan dia di dalam perhitungan ini. Nah, ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, yang tadinya di items array, kita ganti saja menjadi items. Ini juga sama, kita ganti menjadi items. Nah, sekarang, akhirnya kita bisa me-return total dan juga total price. Nah, ini biar sama dengan sebelumnya, kita ganti jadi total item ya. Ini total item, yang ini tetap total price yang bawahnya. Oke, sekarang kita sudah memiliki selector, yaitu ada function di dalamnya untuk menghitung total item dan juga total price. Dia secara otomatis ketika list itemnya berubah, dia akan menghitung total item dan total price. Dan kita bisa tinggal panggil di mana saja total item dan total price. Berarti sekarang kalau kita gunakan katakan di headers di sini. Nah, sekarang kita gunakan total item dan use recoil value yang tadinya mengambil dari total item state, kita ganti jadi sum item state. Ya, karena di situ udah ada function untuk menghitungnya. Nah, ini bisa kita hapus. Kemudian, kalau fungsi di bawahnya tetap sama, di app, sum item ini jadi tidak bisa tak perlu digunakan lagi. Ini sum item ini bisa kita hapus. Nah, jadinya ini kita bisa hilangkan juga. Kemudian di footer juga sama bisa kita panggil, tapi ini kita panggil dari sum item state. Nah, ini kita hapus. Oh ya, jangan sampai lupa, tadi kita membuat si sum item state ini me-return dua objek, yaitu total item dan total price. Sehingga di header dan di footer perlu diperhatikan nih. Kalau yang kita panggil cuma total itemnya saja, berarti ini harus kita kurung seperti ini, karena ada dua objek di dalamnya. Yang kita pakai cuma total item. Di footer juga sama, di sini yang kita pakai cuma total price, jadi harus kita pakai kurung kurawal ya, untuk mendapatkan value-nya. Nah, di sini kita sudah dapat sehingga tidak perlu lagi ada proses penghitungan sum dan seterusnya. Sama di dalam item juga, di sini jadinya tidak kita gunakan lagi sum item ini. Sudah tidak perlu lagi. Nah, sum itemnya sudah tidak kita pakai.
Karena setiap perubahan list item dia akan langsung menghitung pakai selektor tadi. Nah, ini bisa kita hapus. Ini kita hapus. Kita hapus juga. Kalau kita simpan, kemudian kita pakai fungsinya sama berfungsi seperti sebelumnya. 8 kali 4, 320.000, ininya 8 itemnya. Add to cart, dia akan menjadi tambah itemnya. Kita plus, bertambah terus. Nah, fungsinya berjalan seperti sebelumnya, dan kita bisa menghemat satu function di sini, dan itu sudah di-handle oleh selektor kita, yang kita simpan di dalam app ini. Nah, kita punya satu selektor, fungsinya untuk menghitung ya, sum item state. Dan kita tinggal panggil saja value-nya. Tinggal kita gunakan. Codingan kita sekarang semakin rapi dan semakin tipis lagi. Baik, setelah kita memahami konsep recoil dari mulai atom sampai selektor, selanjutnya kita akan coba rapikan project kita supaya lebih enak lagi dilihat dan supaya lebih mudah lagi di-maintain ke depannya. Nah, kalau untuk saya, biasanya untuk recoil, saya simpan di dalam folder spesifik, namanya recoil. Kemudian, di dalam folder recoil ini, barulah saya buat item-item atau file-file sesuai dengan state-nya. Contoh di sini saya membuat state tentang list items, kemudian saya membuat selektor tentang sum item. Biasanya saya kalau state dan selektor dikumpulkan jadi satu sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama di sini kita punya file katakan berhubungan dengan item. Berarti saya buat items.js. Nah, buat apa sih di sini? Kita akan pindahkan semua ini, yang list item, sampai dengan selektor, kita pindahkan semua ke sana. Kita cut. Nah, kita pindahkan ke sini. Jangan lupa semuanya ini diimport lagi atomnya. Nah, kita copy saja nih semua atom dari recoil-nya. Ya, kita pindahkan semua ke sini. Oke, yang tidak kita gunakan bisa kita hapus. Ini kita hapus. Kita hanya pakai atom dan selektor. Kemudian kalau kita ingat-ingat, total item state ini jadi tidak kita gunakan ya, karena sudah kita ganti menggunakan selektor. Ini berdua bisa kita hapus. Oke, nah sekarang kita sudah dapat sebuah file, yaitu items, yang fungsi utamanya adalah untuk menghandle atom dan selektor. Nah, ini keperluan saya semua. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kalau sudah items ini kita simpan. Nah, nanti kalau kita punya banyak state sesuai dengan fungsinya masing-masing, mungkin bisa kita buat nih. Ada items, ada mungkin cart, ada checkout, dan seterusnya. Oke, selanjutnya berarti harus banyak yang kita perbaiki ya. Yang pertama, di sini kita akan list itemnya kita akan panggil. Nah, kita import dulu list item state-nya. Import list item state dari recoils. Nah, ini dipanggil ya, recoil items. Kemudian yang tidak kita gunakan, kita hapus. Ini juga kita hapus. Oke, nah selanjutnya di sini, di use effect, kita perlu menambahkan set list item jadi dependensinya. Oke, sudah kita rapihkan untuk di file app. Selanjutnya di footer kita perbaiki importnya ya. Sum itemnya jadi tidak ada di app lagi. Kita panggil sum itemnya. Kita remove ini. Kita panggil sum item dari recoil. Kemudian di header juga sama. Ini kita remove sum itemnya. Karena sudah tidak ada di app lagi. Kita panggil sum item state dari recoil items, kemudian di list item tidak ada, kemudian di item. Nah, di item perlu kita perbaiki. Sudah tidak ada lagi ini. List item state dari recoil. Baik, semua sudah kita perbaiki. Kita kembali ke app, semua sudah rapi, kita simpan.
Oke, kita coba fungsinya. Dan ini berjalan baik seperti sebelumnya ya. Semua fungsinya berjalan dengan baik. Nah, demikianlah proses refactoring project food app kita. Dan sekarang, secara struktur folder sudah sesuai dan sudah rapi, seperti yang biasa saya lakukan atau kerjakan. Baik, untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang mempelajari materi recoil ini, mungkin ada beberapa materi yang tidak tersampaikan dalam tutorial saya. Sehingga teman-teman kalau ingin mempelajari lebih dalam, bisa masuk ke dokumentasinya recoil, bisa mengunjungi recoil.js.org. Di sana teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang recoil. Selain itu, teman-teman untuk mempelajari recoil ini, semua materi yang saya sampaikan, dan seluruh codingan yang saya siapkan, semuanya sudah saya simpan di dalam repository GitHub. Jadi teman-teman bisa mengunjungi GitHub saya di sini di prawito/recoil-app. Nah, di sini semua sudah disiapkan dari mulai proses pembuatan setiap videonya. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam komitan ini untuk melihat setiap perubahan-perubahan yang saya lakukan di dalam tutorial ini. Nah, setiap komitan di sini biasanya bersesuaian dengan materi saya di dalam videonya. Jadi, kalau teman-teman ingin mempelajari atau melihat codingan ketika membuat fungsi counter contohnya, bisa masuk ke dalam komitan tersebut. Nah, ini bisa kalian pelajari secara bertahap, atau bisa juga melihat hasil akhirnya di main branch-nya. Selain daripada itu, saya juga menyediakan platform belajar secara online melalui video course, melalui academy.hsd.co.id. Teman-teman bisa belajar materi-materi saya yang ada di YouTube, juga bisa dipelajari di platform academy.hsd.co.id. Nah, di sana, bagi teman-teman yang menyelesaikan materi-materi pembelajaran, bisa mendapatkan sertifikat sesuai dengan materi yang kalian pelajari. Dan selain daripada itu, khusus untuk materi recoil ini, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan recoil ini untuk React Native ataupun Next.js. Jadi penggunaannya bisa untuk seluruh project React yang teman-teman miliki. Demikian materi tentang recoil ini, semoga bermanfaat.